sedikit closing. Oke, nanti kita akan Oke, berikan voucher gratis webinar berikutnya dan infonya ada di akhir sesi. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap hadir di sini sampai dengan akhir. Insya Allah menyesal kalau nggak sampai akhir. Itu mungkin dari oke, saya. Silakan Kanisa. siap. Terima kasih, Dokter Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi. Terima kasih. Selamat malam, Ayah Bunda, serta seluruh peserta Zuminar Parenting Fitrah yang berbahagia. Perkenalkan, saya Anissa Meriska yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Selamat datang dalam Zuminar Parenting Fitrah. Sebelum kita memulai menyerap ilmu yang luar biasa, mari kita bersama-sama sejenak merenung dan meluruskan niat kita. Kita hadir di sini murni untuk belajar, meningkatkan kapasitas diri sebagai orang tua, dan mendidik anak-anak kita sesuai fitrahnya demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap detik yang kita luangkan bernilai ibadah di sisinya. Amin. Amin. Baiklah, ayah bunda semuanya, guna kelancaran dan keberkahan acara kita pada malam ini, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Izinkan saya untuk memimpin doa pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berkumpul pada hari ini dalam webinar Parenting Fitrah. Jadikanlah majelis ini sebagai majelis yang penuh berkah, curahan rahmat, serta majelis ilmu yang bermanfaat bagi kami sebagai orang tua. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepada kami amanah terindah berupa buah hati. Bimbinglah kami agar kami mampu mendidik dan membersamai mereka sesuai dengan fitrahnya. Jadikanlah anak-anak kami sebagai penyeduk hati, generasi yang kurota ayun, taat kepadamu, dan berbakti kepada orang tuanya. Anugerahkanlah kepada kami kesabaran, kelembutan, dan ilmu yang bermanfaat dalam mendidik mereka. Ya Allah, bukakanlah pintu hati dan pikiran kami agar dapat menerima ilmu dan pencerahan yang disampaikan dalam acara malam ini. Berikanlah kemudahan kepada pemateri kami dalam menyampaikan ilmunya, dan berikanlah kami kemudahan pula untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan rumah tangga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, ayah bunda semuanya, kini tiba saatnya kita memasuki sesi utama yang kita tunggu-tunggu. Hari ini, malam ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Adi Safrimarta, SAG FPF. Beliau dikenal sebagai potensial fitrah arsitek. Kali ini, beliau akan mengupas tuntas materi esensial mengenai bagaimana kita membersamai tumbuh kembang anak sesuai fitrah dan membekali anak dengan fitrah agar kuat menghadapi tantangan zaman dengan tema mendidik anak di era digital dengan fitrah. Tanpa memperpanjang kata, kepada Bapak Adi Safrimata Irtage SAG, waktu dan layar sepenuhnya kami persilakan. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Kak Nisa, Dr. Devi. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini yang sangat luar biasa. Saya lihat pesertanya sudah sampai 76 orang ya. Luar biasa.
yaitu kata rasa syukur kita pada Allah SWT, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dianugerahkan waktu untuk bisa terus meningkatkan kapasitas diri kita sebagai orang tua, dan masih diberikan kesempatan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih eh, di tengah-tengah kepenatan yang kita miliki, kita masih mau terus belajar, bertumbuh sesuai dengan fitrah yang kita miliki. Kemudian salam marilah kita sanjung pada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah syafaatnya akan kita tunggu-tunggu di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, dari 79 orang ini, yang laki-laki berapa orang ya? Coba Ini banyak nih di kayaknya. chat ya, Coba di chat. di chat Saya saya gitu. ya. Yang Coba. bapak-bapak boleh Yang di chat bapak-bapak ya. ya, bapak-bapak. Saya coba Ah, saya hitung ya. Udah dia Pak Adi, saya hitung. iya. Coba. Ada berapa nih? Dari 70. Oke. Waduh, Pak Anggi juga itu ya. Satu, dua, tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada lagi? Oh, suami saya dengar sambil ngomong bayi, Pak. Oh iya, Ya Allah, tapi keren aman Kak. bapaknya, Masya Allah, Masya Bapak Allah. Ibu sambil Masya Allah. bawa bayinya ya, ikut dengar Ini ya, bisa Kak. jadi ibu-ibunya hadir, sampingnya ada suaminya ya. Iya, bisa jadi gitu ya, Oh, betul berarti Pak. ini pesertanya Masya lebih Allah. dari 79 orang nih. Iya, betul. Masya Amin, Allah. Amin. semoga. Ya, karena didamping sama suaminya. Suaminya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, malam hari ini kita akan coba sharing terkait dengan eh, sebuah tema tentang fitrah, gitu ya. Mungkin tidak ter, sebagian orang tidak terlalu familiar kalau bicara tentang fitrah, gitu ya. Nanti insya Allah setelah mengikuti acara ini semakin familiar eh, apa diksi fitrah itu di kalangan kita. Baik, malam hari ini saya diamanahkan oleh Dr. Devi ya untuk menyampaikan atau sharing eh, dengan sebuah tema mendidik anak digital, mendidik anak di era digital dengan fitrah. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama saya eh, perkenalkan nama saya lengkapnya. Tadi sudah disebut, nama saya Adi Safri Marta SAG. Saya lulusan dari UIN, dan jurusan yang pernah saya apa ikuti di kampus itu adalah jurusan ilmu dakwah ya, atau fakultas dakwah dulu gitu. Di dalam eh, fakultas dakwah itu apa saja yang dipelajari sangat banyak. Di antaranya karena dia tentang dakwah itu mempelajari banyak tentang manusia, gitu ya, manusia. Di antaranya juga ada psikologi ya. Kalau Teh Nisa ini lagi belajar ya, lagi kuliah di psikologi ya. Saya dulu pernah juga, tapi lebih mengarah kepada psikologi dakwah ya. Ada ilmu kejiwaan, ada retorika dakwah. Itu berapa materi-materi kuliah yang pernah saya geluti ya di fakultas dakwah itu. Baik, selain itu, eh, saya domisili di Provinsi Lampung, ya, Provinsi Lampung, tepatnya di Kota Metro. Dan pada kapasitas saya malam hari ini adalah sebagai fasilitator desain parenting fitrah, ya. Kemudian juga sebagai promotor Stephen berlisensi dan trainer Stephen berlisensi, dan banyak kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas dalam rangka untuk peningkatan diri juga saya ikuti. Di antaranya juga ada coaching ya yang pernah saya ikuti. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pertanyaan yang ingin coba saya sampaikan pada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ditanya lebih banyak mana Bapak Ibu sekalian ya, ketika ditanya gitu ya, eh, anaknya gitu, melihat ke muka atau wajah orang tuanya atau melihat layar HP.
Waduh, ini kayaknya berat pertanyaannya nih Pak Adi nih ya. Gimana Bapak Ibu boleh tulis di chat ya? Boleh, boleh. Coba Boleh di di chat chat ya. ya, coba Lebih banyak banyak mana mana melihat nih wajah ya anak kita itu lebih banyak mana melihat wajah kita atau kedua orang tuanya layar HP ketimbang nih melihat kata Bu layar Erni. HP. Bu Erni Pani katanya banyak layar HP ya anak sekarang ya daripada melihat wajah orang tua ya. Ada Nah, lagi ini Bapak Ibu boleh ditulis. sambil jalan Bu, Bapak Ibu ya. Anak Nah, saya menjadi layar HP, layar HP, layar HP, layar nah, HP banyak tadi. berarti kalau banyak layar HP berarti ini kegelisahan kita semuanya, ya. Melihat Kegelisahan wajah kita asisten semua. rumah tangga, layar HP, banyak layar HP. Kalau kita proseskan luar biasa banyaknya ya. Iya, banyak ini Pak Adi nih. Saya baca di chat, banyak yang di layar HP Bapak Ibu ya. Ya, kalau yang usia 7 tahun masih banyak melihat orang tuanya ketika nggak main HP ya. Tapi ketika main HP orang tuanya nggak dilihat ya. Iya. Baik, eh, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dulu sebelum era internet gitu ya, atau era digital lebih lebih dikenal sekarang itu, dulu ketika anak-anak kita itu nangis, itu yang kita lakukan apa? Memeluknya, ya, dapat pelukan. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekarang ketika anak-anak kita nangis, kita kasih apa ya Bapak Ibu? HP lagi ya. Dikasih HP, HP. gitu ya. Ibunya lagi sibuk, gitu. Orang apa bapaknya lagi sibuk, begitu anaknya nangis, udah kasih aja HP, buka scroll, buka video gitu ya, kasih HP. Dulu kalau anak bosan, itu kita ajak bermain ke halaman, main bola gitu ya, main sepeda, main mobil-mobilan gitu ya. Atau kalau dulu itu ada main apa gangsingan gitu ya. Masih tahu ya gangsingan tahu Pak Bapak Ibu ya? Gasingan gitu. Nah, zaman kita banyak dulu Pak Adi ya. Iya. Ya. Itu dibuat dari kayu. Kadang buatnya juga kita buat sendiri gitu loh. Tapi sekarang Betul. Bapak Ibu sekalian, kalau anak bosan dikasih video ya. Dulu ya, sebelum tidur itu anak-anak itu sering sekali ya mendengar cerita tentang kisah-kisah Nabi, tentang kisah-kisah dongeng gitu ya dari orang tuanya, baik itu dari ayahnya ataupun ibunya. Kalau sekarang banyak anak-anak itu tertidur dengan suara YouTube atau saudara video. Itu. Bapak sekalian, satu pertanyaan lagi. Anak ini siapa yang lebih banyak berbicara kepada anaknya ya setiap hari? Ya, hari gini ya, siapa yang lebih banyak berbicara kepada anaknya setiap hari? Ya, ngobrol, cerita, curhat itu misalnya ya. Dibandingkan gitu ya, Oh ibunya, ibunya Pak Adi ada yang jawab ibunya. Ada lagi ada Bapak Ibu? ibunya. Ya, mungkin yang udah agak besar anaknya lebih banyak mana nih ke ayah ibu atau melihat ke medsos atau kemana? Boleh di chat Bapak Ibu ditulis pada kami ayah ibunya, Masya Allah. Ya, Kadang main HP. Oke. ya. Inilah kondisi eh, nyata ya, kondisi nyata yang ada di kehidupan kita ya. Sampai kalau kalau bicaranya, oh itu kan di kota-kota aja Pak. Enggak. Sekarang internet itu udah masuk ke pelosok-pelosok desa gitu ya. Ke pelosok-pelosok desa gitu. Jadi walaupun saya tidak tidak mengeneralisir gitu ya atau tidak melakukan survei, inilah kondisinya itu ya. Anak-anak kita itu lebih banyak bicara ya, tidak lebih banyak bicara kepada ayah dan ibunya.
tapi dia lebih banyak bicara kepada algoritma atau media sosial, gitu ya. Ya, ini terbukti kalau kita lihat anak itu lebih banyak cepat mengenal logo-logo ya, medsos misalnya, logo apa, akun TikTok, kemudian daripada huruf-huruf hijaiyah itu ya, Ya, kalau dia ya. seorang muslim. Itu. Dia lebih banyak menghafal para influencer atau YouTuber gitu ya, daripada nama-nama nabi atau nama-nama sahabat gitu, sahabat Nabi SAW gitu loh. Bapak Ibu sekalian, kata para ahli, zaman sekarang ini adalah attention economy. Apa artinya? Ekonomi perhatian, gitu ya. Jadi eh, ahli ini mengatakan manusia sekarang gitu, manusia sekarang itu fokus kepada mencari viralitas, gitu ya, perhatian, gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, dapat saya simpulkan kita sekarang sedang berhadapan dengan sistem yang dirancang untuk mempertahankan perhatian kita, ya, sebisa mungkin selama mungkin di depan layar HP. Bapak Ibu sekalian, jangankan anak-anak ya, mungkin kita orang tua misalnya. Ini mungkin kita berani berjujur lah pada diri sendiri ya. Kira-kira waktu kita di depan HP itu bisa berapa lama kita? 5 menit? Lebih? 30 menit? Iya. Bahkan bisa lebih gitu ya. Bahkan bisa berjam-jam gitu ya. Bisa berjam-jam. Dan inilah kondisi kondisi yang ada gitu ya. Dan terutama pada anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini yang sedang diperebutkan itu bukan waktu anak sesungguhnya. Ya, waktunya habis bermain HP saja, bukan gitu. Yang sedang diperebutkan ya HP terhadap anak-anak kita yaitu hati dan perasaan mereka. Ya, itu yang diperebutnya ya oleh HP atau oleh digital ini. Ya, bahkan kalau berdasarkan teori itu perasaan itu akan mampu mempengaruhi pikiran ya. Kalau anak-anak misalnya sudah direbut hatinya oleh HP gitu, ya berdasarkan teori perubahan perilaku itu, perasaan itu akan mampu mempengaruhi pikiran dan pikiran itu akan mampu mempengaruhi kebiasaan, ya. Dan kebiasaan itu akan mampu mempengaruhi perilaku dan perilaku itu akan mempengaruhi apa menjadi karakter seseorang atau karakter anak itu gitu loh. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah fenomena yang kita lihat ya, yang kita alami ya dalam kehidupan kita. Ya, sesungguhnya ketika anak kita bermain HP, berlama-lama bermain HP, sesungguhnya yang direbut itu bukan hanya sekedar waktunya saja, tapi hatinya atau perasaannya, gitu loh. Sehingga nanti dia gitu ada sifat-sifat yang berubah, gitu, wajar gitu loh. Nah, sama halnya Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Ini ada rumah, ya, anggaplah ini rumah idaman Bapak Ibu sekalian. Rumahnya sangat mewah, tapi Bapak Ibu sekalian, ketika malam itu pintunya dibuka aja, ya. Malam dibuka saja, kemudian ada orang dibebaskan keluar masuk. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang akan terjadi? Ngeri nggak gitu kira-kira? Ngeri, Ya, ngeri kali ya. kita punya rumah mewah, gitu. Kemudian pintunya ketika malam nggak dikunci. Orang keluar masuk itu bisa dan bebas gitu. Untuk sebuah rumah saja kita, gitu ya.
sangat hati-hati dan sangat apa ya, privasi gitu ya. Privasi gitu loh. Supaya tidak sembarangan orang yang bisa masuk keluar masuk ke rumah kita gitu. Gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian sekarang hari ini gitu ya, kita membiarkan ya beribu-ribu ya pikiran orang masuk ke dalam hati anak kita gitu loh. Dan itu tanpa disadari gitu loh. Kadang-kadang kita kan eh, menggampangkannya, alah daripada dia main nggak jelas kemana-mana, enakan di rumah aja kasih HP gitu ya. Itu. Kadang-kadang kita memudahkan, tapi bahayanya Bapak Ibu sekalian, ketika dia tidak kemana-mana, itu banyak yang datang ke dalam hatinya, banyak yang datang ke dalam pikiran dia gitu loh. Dan ini yang nggak kita sadari. Rumah mewah aja, rumah Bapak Ibu yang isinya beragam itu, ketika Bapak Ibu biarkan terbuka, tidak dikunci pintunya setiap harinya sampai 24 jam nggak dibuka, itu akan berbahaya bagi kehidupan eh, kita sekeluarga gitu. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah teknologi telah membantu kita mendidik anak kita kalau halnya terjadi seperti itu? Gitu. Jawabannya tentu tidak. Gitu ya. Ketika itu yang terjadi, sesungguhnya teknologi itu sedang membajak peran kita sebagai orang tua. Ya. Nah, ini Bapak sekalian. Bapak sekalian sering nggak melihat anak-anak gitu rame-rame bawa HP seperti ini? Ini saya cuma ngambil nyari gitu ya, nyari di Google gitu. Sering nggak di lingkungannya Bapak Ibu sekalian? Boleh kasih ini chat, pernah nggak melihat fenomena ini? Sering banget. Oh, Sering. sering banget, ya sering banget, ya, sering gitu ya. Ya, Masya Allah. Sering ya, hampir rata-rata kita sering melihat fenomena seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya anak kita itu bukan lemah, ya, tapi ada ketika dia terus-menerus ya menatap layar HP itu dengan banyak scroll gitu ya, itu ada hal yang sangat dikhawatirkan. Apa itu? Yaitu dopamin mereka itu sedang dibajak. Ya, apa yang dimaksud dengan dopamin? Nah, ini coba kita belajar sedikit ya terkait dengan dopamin. Saya tidak akan mendetailkannya. Ya, fakta ilmiah terkait dengan tentang dopamin itu adalah neurotransmitter yang berfungsi ya itu dalam rangka untuk memotivasi seseorang ya, untuk penghargaan, untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan dia suka belajar ya dan lain sebagainya. Itu fungsi dopamin gitu ya. Dan gadget atau HP ya itu juga memenuhi unsur-unsur tadi itu ya. Dia memberikan dopamin yang apa? Instan ya. Dikasih reward apalagi kalau anak-anak itu bermain Mobile Legend ya. Ya, Mobile Legend. Kemudian nanti dia ada level-level, naik level. Nah, ketika dia naik level itu kan ada reward, ada penghargaan yang diberikan kepada anak. Nah, ketika anak mendapat penghargaan dari aplikasi Mobile Legend itu, maka disitulah keluar dopamin, ya, hormon di dalam otak anak kita itu keluar, hormon yang dinamakan dopamin tadi itu, ya, dan itu diberikan, ya, dopamin itu diberikan itu tanpa usaha, ya, saya katakan tanpa usaha kan dia duduk-duduk cuma scroll-scroll gitu loh, kemudian dapat reward, dapat penghargaan.
Dan dopamin yang diberikan itu juga tanpa makna. Gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, otak anak kita itu terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya instan. Gitu. Sehingga ke depannya anak-anak kita itu nggak mau kalau bekerja atau berusaha dengan susah payah gitu loh. Karena udah terbiasa ya otaknya itu hormon dopaminnya itu dikeluarkan secara berlebihan melalui eh, gadget tadi itu secara instan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat mengerikan itu adalah dampak dopamin instan itu pada otak kanan. Ya, ini ada sebuah penelitian secara ilmiah bahwasanya dampak dopamin secara instan pada otak kanan itu akan terjadinya penurunan fokus kepada anak kita. Ya, kemudian juga akan mengakibatkan gitu ya penurunan daya juang. Jadi dia tidak punya semangat, tidak punya kesungguhan, tidak punya daya juang yang luar biasa gitu. Kemudian juga akan terjadinya penurunan motivasi alami, ya. Dan karena dopaminnya itu sangat mudah dia dapati, gitu ya, ya secara instan itu akan menjadi kecanduan, ya, kecanduan stimulusnya, kecanduannya terlalu udah over gitu loh, udah over gitu loh, ya. Nah, secara jiwa ini menyebabkan melemahnya struktur jiwa anak-anak kita, ya, karena dopaminnya itu yang keluar berlebihan, gitu ya. Kalau dopaminnya keluar berlebihan itu dia akan menjadi overdosis, gitu loh, ya. Kalau kita minum obat sampai overdosis itu gimana, ya dok ya? Iya, itu Apa apa yang terjadi ya dok? efeknya jadi otaknya juga jadi melemah ya, dia. Iya, Mhm. gitu. Karena dopamin yang dikeluarkan dalam otak anak kita itu ketika dia bermain gadget itu sudah over gitu loh. Sudah over dan sifatnya instan pula gitu loh. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konsep desain paring fitrah, sesungguhnya gadget itu bukan sesuatu yang kita haramkan, ya. Dan malam hari ini saya juga tidak sedang melarang Bapak Ibu udah bakar aja gadgetnya, tidak gitu loh. Udah buang aja gadgetnya, tidak gitu loh. Ya. Dalam konsep parenting fitrah, ya, ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW dan hadis ini adalah sahih gitu ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah SAW itu bersabda, "Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah." Ya, bahwasanya setiap anak itu ya baik itu dilahirkan di atas fitrah, di atas kesucian kata kata Rasulullah. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, ini menurut versi eh, umat Islam ya, gitu. Dan di dalam Al-Quran juga Allah tegaskan gitu ya di dalam surat Ar-Rum ayat 30 gitu. Surat 30 ayat 30 dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah lati fataron nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Kata Allah SWT, maka hadapkanlah, nah, gitu. Kata-kata maka ini sebuah kemutlakan gitu ya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa bisa cari googling di Google gitu. Kata-kata maka gitu ya. Maka dalam ayat ini tuh merupakan sebuah keharusan. Ketika kita menghadap ke tempat yang lain, kemudian
ada kata-kata maka hadapkanlah, itu harus kudu gitu loh. Ya, kudu itu kalau bahasa bahasa Indonesia apa? Harus gitu loh. Harus. Mesti gitu loh. Maka hadapkanlah wajahmu itu dengan lurus kepada agama Allah, yaitu Islam. Sesuai fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Ya, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itu atau terhadap fitrah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Ya, ini sebuah penegasan di akhir ayatnya Allah mengatakan sangat banyak gitu. Kebanyakan manusia kata Allah SWT ya, itu tidak mengetahuinya gitu loh. Jadi kalau banyak orang yang nggak mengetahui, berarti hanya sedikit yang mengetahui gitu loh. Ya. Dan dari sedikit yang mengetahui itu mungkin juga nanti akan ada sedikit yang menyadari. Gitu. Ya. Nah, fitrah itu adalah desain Allah dalam jiwa manusia yang mengarah kepada Allah. Gitu. Jadi setiap anak itu, setiap manusia lahir itu sudah diberikan benih dalam dirinya itu, yaitu kecenderungan kepada Allah pertama. Kemudian kecenderungan kepada apa lagi? Kebaikan. Kemudian kecenderungan kepada kemuliaan diri. Ya, hatta gitu ya. Walau sampai orang yang mengatakan dia tidak bertuhan sekalipun. Ya, kecenderungan ini ada. Kecenderungan ini ada. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu konsep ya, konsep fitrah. Fitrah itu memang sudah Allah tegaskan ya, dan Allah tanamkan dalam diri manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya gitu loh. Kadang-kadang kita Bapak Ibu sekalian belajar parenting, tapi tidak berbasis fitrah gitu loh. Ya, itu nanti tidak akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita, karena kita lari dari sejatinya diri kita gitu loh. Nah, makanya dalam kesempatan ini kita di Desain Family Fitrah ya, DFF itu Iya. menekankan parenting kita itu harus berbasis pada fitrah. Fitrah itu berbasis kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Ya, desain parenting fitrah itu atau desain family fitrah itu berbasis Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketika ini kita jalani maka akan memenuhi kejiwaan kita, gitu. Akan memenuhi fitrah kita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang anak-anak itu, bicara tentang pembentukan fitrahnya, di dalam konsep parenting fitrah, di desain family fitrah itu 0 sampai 6 tahun, ya. 0 sampai 6 tahun itu adalah masa pembentukan fondasi keimanan anak-anak. Pertama. Kemudian yang kedua, pembentukan identitas dirinya. Dan yang ketiga, pembentukan rasa aman. Ya. Yang keempat, pembentukan standar awal kebenaran. Siapa yang akan memberikan ini? Ya, ayah dan ibunya. Semestinya seperti itu. Gitu. Tapi ketika ini kita diberikan kepada gadget tadi itu, mungkinkah gitu ya? Standar pembentukan fondasi keimanan, identitas diri, kemudian standar awal kebenaran itu akan ia dapat. Gitu. Sangat sulit. Gitu. Karena anak usia 0-6 tahun itu, ya, logika berpikirnya itu belum berfungsi maksimal. Bisa dikatakan belum bisa gitu loh. Belum berfungsi gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, 7 sampai 10 tahun. Jadi di dalam desain parenting fitrah itu kita kelompokkan usia gitu ya. Usia 0 sampai 6 tahun itu adalah masa penanaman pondasi gitu ya. Kemudian 7 sampai 10 tahun itu masa pembentukan.
Apa yang dibentuk 7 sampai 10 tahun itu? Yaitu pembentukan struktur keimanan. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan kontrol diri. Yang ketiga yaitu pembentukan harga diri. Dan yang keempat pembentukan tujuan hidup. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Ya, di usia-usia ini, usia-usia yang sangat kritis, usia-usia yang sangat krusial dalam pendidikan anak kita gitu. Ketika pada usia-usia ini kita serahkan kepada gadget, gitu, mungkinkah terbentuk apa yang kita inginkan ini? Tentunya tidak. Gitu. Tentunya tidak akan terwujud gitu. Nah, makanya pada usia 7 sampai 10 tahun itu kalau dalam dalam kewajiban Islam itu kan eh, sudah diajarkan sholat gitu ya. Dikenakan kewajiban itu ketika 7 sampai 10 tahun. Nanti 10 tahunnya ketika dia nggak melakukan sholat, maka pukullah kata kata Rasulullah gitu dalam sebuah hadisnya gitu. Itu. Bukan usia 6 tahun tapi 7 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika pada usia pembentukan fitrah ini ya sudah dirusak ya jiwa anak kita gitu. Ya. Di fase ini dampaknya akan panjang. Kalaupun kita harus membenahi itu perlu effort yang sangat luar biasa gitu loh. Bukan berarti tidak bisa, bisa gitu loh. Tapi kita butuh butuh tenaga yang ekstra juga gitu loh. Karena pembentukan fitrah itu dia tidak bisa instan juga. Dia bertahap ya. Karena namanya fitrah itu ya bukan bukan tiba-tiba bin sama labim gitu loh. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, gadget itu tidak netral terhadap fitrah anak kita. Ya, bahkan sebaliknya gadget itu akan merusak fitrah sejatinya anak kita. Ya, kenapa? Karena anak kita itu belum kuat secara logikanya gitu. Ya, gadget itu akan menguatkan fitrah anak itu ketika dia dikendalikan, ya, dikendalikan oleh orang tuanya. Jangan kemudian dilepaskan biar nggak nangis, biar nggak kemana-mana, nggak main, nggak ribut, dikasih seharian sampai dia tidur lagi, nanti bangun lagi kasih lagi gitu loh. Ya, itu namanya merusak fitrah. Ya, ketika rusak fitrahnya itu agak 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 luar biasa kita akan membenahi dan memperbaikinya gitu loh. Ya, Bapak Ibu sekalian, prinsip utama parenting berbasis fitrah itu adalah tugas orang tua bukan mengontrol anak. Ya, jadi bukan wah, nanti kalau kita pakai parenting berbasis fitrah itu semuanya dikontrol, tidak juga gitu loh. Ya, tugas orang tua itu bukan mengontrol anak. Tugas orang tua itu adalah memenuhi dan mengaktifkan fitrah ya atau menumbuhkan fitrah anak itu gitu. Nah, oleh sebab itu, disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian belajar ya tentang parenting fitrah itu gitu. Nah, di awal tadi saya katakan yang ikut acara malam ini yang bapak-bapaknya berapa? Berapa persen tadi tuh, Dokter Devi ya? Yang Ada bapak-bapak? ada sekitar 15 orang, berarti dari 90 partisipan ini ada 15 orang. 90, Iya, 15 jadi ada sekitar ya sekitar 14 atau 15 20% lah persen ya. ya. Iya, kurang dari 20%, tapi udah luar biasa nih Pak Adi. Udah Insya luar Allah biasa malam ini ya. minggu lagi ya. Iya, itu sangat luar biasa ya. Iya, Biasanya betul. cuman 2% gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Ini luar biasa. Masya Allah, Iya, para pembelajar hebat ini Pak itu. Adi. Ya, tugas orang tua itu ada memenuhi dan menumbuhkan dan mengaktifkan fitrah anak tadi itu yang telah Allah berikan ya dalam firman tadi telah Allah titipkan di dalam diri anak itu gitu loh. Ya. Nanti Bapak Ibu
ketika nanti mau ikut terus dalam kegiatan parenting fitrah ini, kita akan mengetahui fitrah apa saja dalam diri anak-anak itu, yang telah Allah titipkan dalam diri anak-anak kita itu. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu fitrah tauhid atau fitrah berketuhanan. Ya, setiap anak itu lahir membawa kebutuhan bergantung sepenuhnya pada Allah sesungguhnya. Ya, ketika anak-anak kita itu sudah kita tanamkan ya fitrah ketauhidan ini, maka inilah yang pusat menjadi stabilisernya anak kita gitu. Ya. Jadi ketika dia tantrum, dia apa gitu. Ini ada pengendalinya, ada yang menstabilkannya gitu loh. Ya. Fitrah tauhid ini atau fitrah ketawitan ini adalah fitrah yang sangat utama. Kalau ibarat rumah itu dia pondasinya gitu loh. Ya, akarnya gitu loh. Kalau akarnya itu kokoh gitu loh, maka nanti batangnya, daunnya itu akan menjadi baik, menjadi kokoh juga gitu loh. Tapi ketika fitrah tauhidnya ini bermasalah, ya kita serahkan sama gadget tadi itu, mungkin nggak gitu loh, akan kokoh gitu loh. Mungkin ya banyak banyak penyakit penyakit yang menggerogotinya gitu loh. Ya, gadget itu Bapak Ibu sekalian menggeser ketergantungan anak kita kepada Allah SWT. Ya, sehingga apa? Anak yang sedih itu akhirnya ketika dia tidak tertanam ya fitrah ketawitannya, ketika anak sedih, yang dicari apa? Carinya gadget gitu. Karena dengan gadget itu dia akan terpuasi tadi. Karena dia ini udah over dopaminnya tadi ya. Udah kecanduan tadi itu. Dia nggak bisa lepas gitu, akhirnya gitu. Ketika dia sedih yang cari apa? Gadget. Bukan dia cari berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah gitu. Gitu. Kemudian ketika anak bosan itu, kemudian yang dicari apa? Ya gadget juga. Bukan cari orang tuanya gitu. Tapi gadget yang carinya. Orang tuanya itu sudah nggak penting lagi gitu loh. Nauzubillah ya. Gitu. Nanti kalau orang tuanya itu penting ketika dia butuh uang. Nah, gitu. Artinya ketergantungannya itu berubah gitu ya. Ketergantungannya itu berubah. Bukan kepada Allah, bukan kepada orang tua, tapi kepada gadgetnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang ketergantungan gadget kemudian sampai berdampak pada krisis fitrah tauhidnya itu, ya, salah, berapa indikatornya itu dia mudah cemas, ya, dia pencemas, kemudian dalam kehidupannya itu hampa, gitu ya. Kalau nggak megang gadget hampa, kosong, ya. Boleh Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya anak Bapak Ibu yang sudah kecanduan betul tuh dengan gadgetnya karena tadi apa over dopaminnya tadi itu gitu ya. Ya, kecanduan itu karena over dopaminnya tadi itu, overdosis gitu loh. Jadi ketika dia tidak megang gadget itu kosong hampa gitu loh. Kayak bengong gitu ya. Nah, ini yang sangat sangat bahaya ya. Kemudian trauma gitu. Mudah emosian. Kemudian ya akhirnya apa? Orientasinya cuman ke materi gitu loh. Hal ini terjadi karena apa? Karena tidak punya pusat stabilitasnya, yaitu kepada fitrah ketergantungan pada Allahnya tidak ada, gitu ya. Nah, peran orang tua bagaimana peran orang tua mengaktifkan fitrah tauhid itu? Ya, untuk 0 sampai 6 tahun peran orang tua, terutama peran ayah itu menjadikan teladan, ya. Dengan cara apa? Mengajarkan berdoa sehari-hari, doa doa harian gitu ya. Misalnya doa mau bangun tidur, ya, doa masuk kamar mandi atau toilet gitu ya. Doa mau makan, doa bercermin. Nah, ini.
Dengan doa-doa itu secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, kita sedang mengaktifkan fitrah ketauhidannya, ya. Fitrah ketergantungannya kepada Allah SWT, ya. Yang terjadi dalam hidupnya itu Allah oriented. Ketika dia mau pergi sekolah, baca doa, doa keluar rumah gitu ya. Ketika masuk rumah dengan salam gitu. Kemudian peran ibu bagaimana? Ya, peran ibu itu kuat mengikat kuat ikatan batin dengan anak. Ya, bisa berdasarkan doa-doa yang sudah diajarkan tadi oleh orang tua ayahnya tadi, ibu menguatkan, memaknainya, mendalaminya gitu loh. Terhadap apa sesungguhnya pentingnya doa-doa tersebut gitu ya. Kemudian untuk anak usia 7 sampai 10 tahun, ya, peran ayah itu menjadi pelatih anak sholat dan selalu merasa diawasi Allah SWT. Nah, hal-hal inilah yang harus ditanamkan orang tua, terutama ayah kepada anaknya yang usia 7 sampai 10 tahun. Kemudian peran ibu yaitu menstabilkan emosi anak. Karena anak-anak 7 sampai 10 tahun ini kan ya kalau kita kita yang sudah punya anak udah lewat itu kan biasanya ini usia-usia dia masih mencari banyak tahu gitu ya. Banyak tanya gitu loh. Lagi aktif-aktifnya ya, Ya, lagi Bang Andi ya. aktif-aktifnya bertanya Masya Allah, lagi gitu ya. lucu-lucunya ini. Ini yang harus kita harus selalu mendampingi gitu loh. Ya, selalu mendampinginya 7 sampai 10 tahun ini gitu. Ketika kita misalnya anak ya biasanya kan anak banyak tanya, "Pak, atau ya kok kita suruh sholat? Kenapa sholat?" Nah gitu ya. Itu harus mampu kita jawab secara tuntas gitu loh. Tapi kalau kita jawabnya, udah kamu ikut-ikut aja. Nah itu nanti kalau anak thinking nanti kan bertanya-tanya itu. Ini maksudnya apa nih? Nah, nggak masuk akal sama dia gitu ya. Kok Iya, jawabnya kayak gitu gitu loh. kritis pasti ya. Ah, itu. Jadi orang tua ya harus harus belajar juga gitu. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian yaitu kita berkasih sayang ya. Ini adalah kebutuhan dasar otak anak kita ya. Secara ilmiah, kasih sayang itu akan meningkatkan yang pertama yaitu oksitosin, yaitu hormon ikatan atau hormon cinta dan kepercayaan. Anak yang terpenuhi fitrah kasih sayangnya gitu loh, dia akan mendapat ketenangan dalam dirinya, ya, tidak stresan, tidak emosian gitu ya, gitu. Kemudian yang kedua yaitu hormon serotonin, yaitu penjaga keseimbangan emosinya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, fitrah berharga. Fitrah berharga ini adalah fondasi harga diri, Bapak Ibu sekalian. Ya. Semua fitrah ini harus mampu dipenuhi. Ya. Fitrah berharga ini contohnya begini, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mencintai anak anak kita itu, ya, kita menghargai atau mencintai anak kita itu bukan karena prestasinya, ya. Anak kita berharga itu bukan karena prestasi, tapi karena keberadaannya, ya, karena eksistensinya. Dia adalah sosok anak yang diberi Allah SWT kepada kita dan tidak semua orang gitu ya. Tidak semua orang yang berumah tangga punya anak gitu loh. Jadi aku berharga itu bukan karena prestasinya, tapi karena keberadaan, eksistensinya. Kemudian yang kedua, fitrah berharga itu aku diharap bukan karena aku berpotensi. Oh karena dia hebat, pintar matematika, karena dia juara. Bukan. Tapi karena aku ada anugerah yang Allah berikan kepada kita gitu. Kemudian aku dirindu itu ya, fitrah berharga itu bukan dirindu itu bukan karena anak itu anak mereka, aku ini anak mereka, tapi karena keadilan Allah SWT. Jadi gitu.
Jadi bukan karena sesuatu yang sifatnya subjektif kemudian dia dihargai gitu loh. Ini bagaimana cara menanamkan fitrah berharga dalam diri anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, gadget itu memberikan validasi baru terhadap eh, fitrah berharga anak-anak ya. Ya. Nah, kalau anak-anak itu kecanduan game misalnya atau sering nonton video gitu, itu dia akan mendapatkan penghargaan dengan ada reward. Dia naik kelas, dapat voucher, dapat apa lagi misalnya gitu ya. Nah, ketika itu terus menerus, itu akan menggeser nilai nilai dirinya ya, sehingga Bapak Ibu sekalian menggeser bahwa nilai manusia itu adalah bukan karena ikhtiarnya gitu ya, tapi pada karena hasilnya gitu. Jadi dia maunya sesuatu yang menghasilkan, tidak ada ikhtiar gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanya dulu? Ini mau dihabiskan dulu apa mau tanya jawab ya, Kak Nisa ya? Sepertinya dihabisin aja dulu, Pak Sampai Adi. selesai ya. Iya, Baik, terkait dengan berita berharga itu peran orang tua itu seperti apa? Berikan validasi nyata, ya. Jadi harga fitrah berharga dalam diri anak kita itu tumbuh, berikan apresiasi terhadap apapun usahanya dan apapun hasilnya, ya. Jangan sampai kemudian ketika tidak berhasil, kemudian kita tidak memberikan apresiasi. Apapun usahanya itu tetap aja kita berikan apresiasi. Ini salah satu contoh-contoh bagaimana kita memberikan atau menghidupkan, mengaktifkan fitrah berharga pada anak kita. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian yaitu fitrah beridentitas. Ya. Nah, ini yang saya juga merasakan sudah sangat langka dan hilang ya dalam kehidupan di keluarga kita, ya. Yaitu fitrah beridentitas atau fitrah beridentifikasi. Apa itu fitrah beridentifikasi? Seorang anak itu harus ngerti siapa dirinya. Nah, ini harus ditanamkan dalam anak kita itu. Siapa keluarganya, siapa Tuhannya, dari mana manusia itu berasal dan nanti akan kemana. Mengapa Allah itu menciptakan manusia? Ini eh, bagian dari fitrah beridentifikasi. Siapa teladannya? Gitu. Siapa nenek moyang? Betul, ya, terkait dengan asal usul keluarganya itu. Jadi Bibit anak-anak bibit itu bobot tahu ya. siapa siapa nenek moyangnya Nenek gitu ya. moyangnya betul betul. Heeh. Silsilah ya Pak Adi ya. Saya juga ada Silsilahnya itu gitu. silsilahnya. Ya. Bahkan setiap keluarga yang sudah menikah itu mendapatkan silsilah, Iya betul. silsilahnya. Terus sampai cucu cicitnya siapa gitu. Nah, itu. Nah, ini sangat sangat penting ya bagi menumbuh kembangkan fitrah beridentitas kita. Identitas. Nah, gadget itu Bapak Ibu sekalian sesungguhnya membentuk identitas asing, ya, identitas asing, identitas yang tidak jelas asal muasalnya gitu ya. Dan dia tidak pernah mengajarkan anak kita itu siapa, siapa orang tuanya, siapa nenek moyangnya kan nggak ada di situ gitu. Gitu.
Yang terjadi adalah gadget itu anak kita itu meniru karakter-karakter yang ada di gadget itu. Misalnya kalau di game itu ada karakternya seperti apa, yang keras, yang lembut, ya macam-macam karakter lah ada nanti gitu ya. Atau dia meniru karakter influencernya, orang yang disukainya gitu loh, para influencer siapa gitu ya. Sehingga anak kita itu nggak kenal lagi nabi kita. Yang dicontohnya itu bukan nabinya, bukan orang tuanya, bukan orang-orang hebat yang pernah punya punya sejarah baik gitu dalam kehidupan ini gitu loh. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian yaitu fitrah yang menanamkan fitrah berseksualitas. Ya, fitrah berseksualitas ini adalah fitrah kehormatan diri, ya. Karena bicara tentang seks itu bukan hanya soal biologis, ya. Bicara tentang fitrah seksualitas itu, ya, bagaimana memahamkan anak kita itu, ya, bagaimana dia cara berpikir kalau dia sebagai seorang laki-laki atau perempuan, ya, berperasaan, ya, berperilaku sesuai dengan jenis kelamin yang dia miliki gitu loh, ya. Kemudian berperan sesuai dengan jenis kelaminnya, menjaga diri, ya, dirinya sendiri gitu ya. Kemudian juga berekspresi sesuai dengan eh, yang semestinya diajarkan oleh agamanya. Kemudian juga menjaga kehormatan. Ini namanya fitrah berseksualitas, ya. Fitrah berseksualitas itu bukan mengajarkan tentang apa biologisnya, tapi bagaimana eh, mengajarkan peran-peran menjaga diri, berekspresi, menghormati diri sendiri, menghormati orang lain gitu. Nah, kalau gadget Bapak Ibu sekalian, gadget itu membuka akses terkait dengan hal ini yang lebih vulgar ya itu ya. Ya, membuka akses yang sangat prematur. Anak-anak yang belum tahu akhirnya bisa tahu sesuatu yang memang belum layak untuk diketahuinya. Maka anak-anak yang apa eh, terlalu dini ya sudah dikasih gadget itu akan mudah terpapar hal-hal yang tidak tidak diinginkan gitu ya, dan dan ini akan nanti juga akan merusak struktur kejiwaan anak kita itu. Nah, peran orang tua Bapak Ibu sekalian terkait dengan fitrah berseksualitas ini yaitu orang tua untuk usia 0 sampai 6 tahun itu berikan keteladanan, meyakinkan ya, berperan sesuai dengan jenis kelamin dan statusnya ya. Jadi nggak boleh misalnya seorang ayah itu misalnya berpura-pura menjadi perempuan ya. Untuk anak 0 6 tahun itu dilarang gitu loh ya. Karena untuk 0 6 tahun itu anak-anak itu hanya bisa mencontoh gitu. Karena logikanya itu belum belum nalarnya itu belum logika nalarnya belum berjalan gitu loh. Seolah-olah ketika ada orang berperan ya tidak sesuai dengan apa jenis kelaminnya itu seolah-olah dibolehkan gitu ya. Kemudian 7 sampai 10 tahun itu menjaga auratnya, pembiasaan hal-hal yang memang diwajibkan kepada anak-anak gitu ya. Misalnya menutup aurat ketika keluar rumah ya, memberikan penyadaran-penyadaran yang terkait dengan eh, seks gitu ya. Nah, peran orang tua tentu saja dalam rangka untuk menanamkan fitrah seksualitas ini tidak bisa sendirian, yaitu ada peran orang tua dan lingkungan. Anak tidak bisa melawan lingkungan dengan sendiri. Ya, orang tua harus menjadi arsitek lingkungannya. Jadi terkait dengan hal ini juga orang tua harus memagari dan mencari lingkungan yang memang untuk mendukung dan tidak anak-anak kita supaya tidak tersesat jauh ya. Apalagi sekarang kan pergaulannya sangat luar biasa dengan era digital ini. Prinsip lingkungan yang memenuhi fitrah itu seperti apa? Ya, yaitu lingkungannya kurang over stimulus. Ya, perbanyak pengalaman,
nyatanya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kalau anak-anak yang sudah kecanduan gadget ini sangat sangat susah ya untuk melepasnya. Jadi ada aktivasi pengganti gadget sebenarnya. Ya, yaitu misalnya untuk usia 0 sampai 6 tahun itu bermain secara fisik. Ya, anak-anak itu kalau udah bermain secara fisik itu lama-lama kan capek, Pak Bu. Ya capek udah nggak sempat lagi main main gadget gitu loh, gitu ya. Atau eksplorasi alam, gitu ya. Atau dikisahkan tentang eh, sejarah-sejarah para nabi, sejarah-sejarah tentang para salafus soleh atau sahabat-sahabat nabi gitu ya. Atau dengan aktivitas-aktivitas bersilaturahmi, mengunjungi saudara, mengunjungi teman, orang-orang soleh seperti itu. Kemudian 7 sampai 10 tahun ya pengganti aktivitas gadget itu yaitu bisa bereksperimen, buat eksperimen, membantu orang tua ya. Misalnya kalau dia anak perempuan memasak, ya, me- apalagi itu, membuat kue misalnya gitu ya, atau membuat karya-karya yang memang itu bermanfaat. Kemudian melatih skill-skill tertentu yang itu sangat dibutuhkan untuk anak nanti ketika eh, dewasa nanti. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya. Nanti kita lanjut dalam eh, tanya jawab ya. Intinya Siap, ya Pak. Bapak Ibu sekalian, intinya detok dopamin palsu itu memang tidak serta-merta bisa kita langsung stop gitu ya. Ya, jangan langsung dilarang, bertahap, tapi diganti dengan aktivitas artinya ya, aktivitas yang bermanfaat dan memuaskan akal dan perasaan anak. Ya, gitu. Perbanyak itu tingkat interaksi dengan manusia, perbanyak aktivitas memberi memberi dan manfaat hal-hal yang nyata gitu ya. Dan ini harus dilakukan perubahan itu dari orang tuanya, ya perilaku orang tua. Karena anak itu cerminan jiwa dan perilaku orang tuanya. Ya, anak itu sebenarnya kalau kita kita sadari, anak itu sebenarnya tidak membutuhkan gadget ya. Dia itu hanya membutuhkan kita. Tapi kadang-kadang ketika dia membutuhkan kita, kita ngasihnya gadget gitu. Nah, ini kan kebalik-balik gitu. Sesungguhnya dia itu butuh perhatian kita, tapi sama kita malah dikasih gadget gitu. Gitu. Jika anak Bapak Ibu sekalian, jika anak itu terpenuhi fitrahnya, dia tidak akan kecanduan gadget gitu ya. Karena jiwanya sudah penuh gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian terima kasih atas penyampaiannya dan perhatiannya dan saya kembalikan pada Kak Nisa sebagai MC. Oke, terima kasih Pak Adi pencerahan yang luar biasa pada malam hari ini. Baiklah, kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk dua pertanyaan. Dipersilahkan bagi yang ingin langsung bertanya kepada Bapak Adi dan sepertinya di Sudah kolom ada di chat chat ya Kak ya. ada yang bertanya nih Pak. Dari Kak Maria Ulfa. Bismillah, apakah boleh ketika memberi semangat ke anak-anak dengan cara kamu mau jadi pengemis, CS, tukang parkir, atau pekerjaan yang tidak banyak menggunakan pikiran. Gak butuh kamu sekolah kalau mau jadi seperti mereka. Nah, jadi intinya orang tuanya ini memberi contoh, kamu mau jadi pengemis dan sebagainya gitu. Apakah itu boleh, Pak? Dipersilakan kepada Pak Adi untuk langsung menjawab dan silakan bersiap bagi yang ingin bertanya lagi. Atau boleh bertanya di kolom chat. Silakan Pak Adi. Oke, terima kasih. Ya, Ini Kak Maria Ulfa ya. ya. Baik. Ya, betul. Apakah boleh kita memberi semangat ke anak-anak dengan cara kamu mau jadi pengemis? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, memberi semangat itu mestinya juga dengan keteladanan ya, sebaiknya dengan keteladanan, tidak menjatuhkan status diri gitu ya, status diri. Ya, dan dilihat juga kesiapan anak ya kalau saya tuh, karena gini.
Jadi kesiapan. Kadang-kadang kan gini, anak-anak itu belum belum bisa mencerna, tapi kita menganggapnya sudah gitu loh. Itu juga perlu diperhatikan gitu loh. Karena ketika anak-anak itu belum bisa mencerna, nanti dia akan membuat kesimpulan yang memang tidak sesuai yang kita inginkan. Gitu. Seolah-olah nanti misalnya pekerjaan-pekerjaan itu pekerjaan-pekerjaan yang dia tidak bisa bisa mengambil apa ya, mengambil pelajarannya gitu. Gitu ya Bu Maria Ulfa. Jadi dilihat dari usia anak. Anak 0 sampai 6 tahun itu untuk nalarnya belum 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 berjalan gitu ya. Ini lebih spesifik mungkin usia berapa gitu ya, biar enak ngasih penjelasannya. Anak SMP kelas 3 ini, Pak Adi. Anaknya SMP kelas 3. Mungkin ini perlu diketahui juga ya, ini potensi anaknya apa ya. Kalau memang dia kecerdasannya tidak memerlukan berpikir kan ya, kita bisa alihkan kayak Ronaldo kan olahraga ya, mungkin larinya ke olahraga gitu Pak Adi mungkin ya. Dikenali dulu mungkin ya potensi si anak ini, jadi kita tahu mengalihkannya bagaimana gitu Pak Adi ya. Ya, Ini ya ya Bunda jadi Maria salah satu jalan untuk apa menumbuhkan gitu ya fitrah kita itu kita harus tahu anak kita gitu ya. iya Termasuk fitrah eh, keunikan. Ya, fitrah betul. keunikan itu fitrah genetiknya. Iya, betul Tuh. Pak Adi. Jadi Itu dia yang banyak tipenya kita apa nggak tahu ya. Betul, betul. gitu. Benihnya Mesin apa, bibitnya apa kecerdasannya apa gitu ya. gitu ya. Betul. Ketika kita tahu mesin kecerdasannya maka kita lebih mudah untuk memberikan contoh-contoh yang pas untuk dia gitu loh. Nya FI Pak Adi itu Kak Maria Ulfa bales di chat. Oh iya. Oh, feeling. Iya, ya. Ya, yang perlu dipahami untuk Bu Maria ya, Kak Maria ini, Iya. anak feeling itu memang eh kesannya ya, Santai ya. kesannya nyantai gitu ya. Ya, Betul. kalau misalnya ibunya Bu Bu Maria ini apa? Bu Marianya apa nih? Kayaknya Bu Sensing. Marianya serius nih kayaknya nih ya. Thinking apa sensing Bu Maria? Ini udah ada pertanyaan kedua nih Kak Anissa dari Saya Pak Ini Adi ada nih. yang FE. udah hand hand apa tulis tangan juga dari tadi. Oke. Iya, Angkat tangan betul. dari tadi lah lama banget kayaknya. Berarti Kak yang live Ira dulu ya. dari Malang, Kabupaten Jatim. Dipersilahkan kepada Kak Ira jika ingin langsung bertanya. Bisa langsung buka itunya, Silakan Kak Ira, audionya mikrofonnya, dinyalain. audionya, Kak Ira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima Kita kasih sudah memberikan waktunya. Di sini saya spotlight mau dulu bertanya Kak Ira ya. ke Pak Adi ya. Iya betul Iya, Eh, Kak Bu. Ira, silakan. Bentar. Ini tadi kan disebutkan bahwa untuk pemenuhan fitrah itu dari 06 sampai selanjutnya begitu ya Pak ya. Ya, Ada satu kasus, bagaimana jika seorang anak itu tidak pernah mendapatkan fitrahnya dari orang tuanya, pemenuhan fitrah dari kedua orang tuanya sejak usia 0 sampai 14 tahun. Sehingga yang terjadi di anak tersebut adalah adanya penyimpangan perilaku yang akhirnya membuat anak itu misalnya kecanduan gadget yang mungkin lebih sebenarnya belum masanya dia melakukan itu gitu Pak. Bagaimana eh, untuk orang tua, satu orang tua ingin memperbaiki yang pihak orang tua laki-laki ini abai seperti itu. Mungkin itu dan anaknya memiliki MKIE. Seperti itu Pak.
Baik, terima kasih Bu Ira ya. Makasih. Langsung ya Kak, ini saya. Iya, langsung Boleh, Pak Adi. silakan langsung Pak Silakan Adi. Pak Adi. Baik, terima kasih. eh Kalau kita mau bikin rumah, biasanya kan kita butuh kalau kalau mau bagus gitu ya. Kalau rumahnya mau bagus, itu kita butuh arsitek gitu ya. Iya Betul, kan? betul sekali. Gitu. Nah, sejatinya juga seperti itu mestinya gitu ya. Ketika seseorang itu mau punya anak, berkeluarga, dia harus punya perencanaannya gitu. Dan ini saya juga menyadari hampir mungkin dalam kehidupan rumah tangga Indonesia gitu ya. Itu rata-rata ketika dia ingin berkeluarga itu tanpa punya desain ya, desain rumah tangganya itu mau seperti apa gitu. Dia tidak pernah mengarsiteki gitu loh. Ya. Saya selalu ingat dengan kata-kata quote ya, orang yang gagal berencana sesungguhnya dia sedang merencanakan kegagalan. Itu. Ketika kita tidak punya perencanaan-perencanaan dalam kehidupan keluarga kita atau untuk anak kita, ya kita serahkan kepada yang ngalir aja gitu loh. Nah, itu sesungguhnya kita sedang merencanakan kegagalan gitu. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dibenahi gitu ya. Biasanya kita kan buat rumah nih, buat rumah dulu nggak pakai arsitek gitu, asal-asalan. Tapi kita walaupun kita punya nggak punya arsitek asli, tapi arsiteknya kita sendiri gitu loh. Ketika kita paham gitu, ya udah kita benahi gitu loh. Apalagi tadi kan orang anaknya IE ya, intuiting. Nah, ya memang kan otak kanan ini kadang-kadang orang yang memang maunya semau-maunya ya, nggak mau diatur gitu kan. Sebenarnya orang otak kanan, terutama orang intuiting itu bukan nggak mau diatur gitu. Biasanya dalam hidup hidup orang intuiting itu ketika tidak ada mimpi, ya, tidak ada tujuan yang jelas, mimpi yang besar gitu ya, nggak ada visi di situ, maka dia akan hidup semaunya gitu. Tapi ketika anak intuiting itu kita bangun mimpinya, visinya, gitu, itu nanti dia akan terarah hidupnya. Ya. Kenapa anak intuiting kemudian hidupnya tidak terarah? Karena memang tidak ada visi besar yang dibuat untuk dirinya gitu loh. Sehingga berjalan ya udah asal-asalan. Jadi orang intuiting itu juga selain juga ada kelemahan dia eh, banyak banyak inginnya gitu, banyak mimpinya gitu lah. Kemudian ketika dia banyak mimpinya kemudian tidak dikawal, maka ya itu tadi kesannya kok kayak susah diatur gitu. Itu mungkin jawaban sekilas dari saya ya. Oke, terima kasih Pak Adi. Wah, ini ada satu lagi di room chat, Pak. Mohon solusinya, Pak, karena bukan cuma anak aja yang kecanduan gadget. Kita sebagai orang tua pun lebih sering memperhatikan gadget daripada memperhatikan anak. Gimana tuh, Pak Adi? Ya, bagus kalau udah sadar gitu ya. Jadi ya memang harus perlu sadar gitu ya, Lalu sadar. selanjutnya menyadarkan orang tua yang lain ya, Pak. Ya, terutama kita dulu yang udah sadar, kita Ya, menyadarkan diri kita karena kita ini akan bicara dengan orang lain ketika kita nggak mendahulunya juga agak sulit. Karena tadi ibarat menyampaikan itu ibarat kita bercermin gitu ya. Kalau cermin kita ini masih kotor, kita nggak bisa bisa menjadi cermin untuk orang lain gitu. Nah, kita dulu yang perbaiki. Nah, eh saya juga ini ya lagi belajar kiat-kiatnya gitu. Tapi ini saya praktekin. Jadi saya kalau pagi itu nggak pernah megang gadget. Kali megang itu ya setelah saya subuh nanti apa eh, melakukan aktivitas ibadah dulu gitu ya. Kemudian setelahnya baru saya lihat sebentar, nggak lebih dari setengah jam. Terus saya tinggal. Nanti siang lagi baru saya pegang.
Nah, gitu. Biasanya saya gitu. Nanti pegang lagi. Kenapa? Memang betul-betul bisa kecanduan tadi. Ya, kenapa kecanduan? Anak kecil kecanduan, orang besar juga kecanduan. Karena tadi ada dopamin instannya tadi itu. Karena asik ya. Ada apa stimulus-stimulus dopamin yang dikeluarkan oleh oleh apa otak melalui kita melihat eh, scroll-scroll HP tadi itu. Semakin semakin tertarik gitu ya. Nah, saran saya ya ketika kita menyadari kita istighfar ya. Saya menghitung-hitung ya. Waktu kita dalam hidup sehari ini kan 24 jam ya. Ya. Dari 24 jam itu dipakai waktu untuk istirahat gitu ya, termasuk tidur di dalamnya 8 jam ya. 8 jam. Berarti ada 16 jam lagi. 16 jam lagi mungkin ada kerja, aktivitas kerja lah. Kerja dan lain-lainnya 8 jam gitu kan. Kemudian tinggal 8 jam. 8 jam itu nanti itu untuk apa? Nilainya ada nilai apa di situ 8 jam berikutnya gitu loh. Kalaupun ada harus buka HP itu kemanfaatnya apa? Sering bertanya ini saya buka ini manfaat untuk diri saya apa ya gitu. Sering tanya gitu pada diri kita. Kalau nggak ada manfaatnya istighfar astagfirullah gitu. Gitu ya. Karena kalau enggak nanti ada setan tuh lewat tuh. Nanti ada waduh ada film lagi, ini ada ini gitu ya. Jadi nggak habis-habis memang. Itulah melenakan gitu ya. Itu kalau kata Ustadz itu ini dajjal gitu. Dajjal bermata satu itu ya HP itu katanya gitu. Iya kan? Ya itu sebagai sharing ya, trik-trik aja gitu. Memang bukan anak saja, orang tua juga seperti itu. Ya saling-saling mengingatkan dan menyadari lah. Oke, Pak Adi, sepertinya pertanyaan kita tutup. Eh, Selanjutnya, Ayah Bunda semuanya adalah penutupan oleh Ketua Pelaksana acara kali ini. Dilanjutkan dengan informasi program lanjutan yang akan disampaikan oleh Ketua Depdiklat Desain Family Fitrah, yaitu Dr. Gigi Devi atau kita kenal dengan Dok Dev atau Coach Devi. Dipersilakan kepada Dok Dev. Ya, terima kasih Kanisa. Bapak Ibu semuanya, bagaimana nih materi dari Pak Adi? Keren apa keren banget? Boleh dikomen dong. Keren apa keren banget nih? Keren banget. Keren banget, Masya Allah ya. Cuma satunya bilang keren nih. Yang lain keren nggak? Apa keren banget? Nah, keren banget ya. Kalau gitu boleh deh nggak ada suaranya tapi kita kasih reaction aja. Kasih tepuk tangan buat Pak Adi. Masya Allah. Pak Adi makasih banyak ya. Sudah jauh-jauh dari Lampung. Masya Allah. Banyak banget itu emotikonnya Pak Adi tuh. Aplausnya ya. Masya Allah. Ini para pembelajar jadi wajar kalau menutup wajah tapi pikirannya selalu on dengan kita. Makasih ya Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Makasih Kanisa juga yang sudah jadi host. Bapak Ibu semuanya dapat sesuatu enggak dari malam ini? Dapat? Boleh tulis ya insight-nya apa? Apa kata-kata yang menginspirasi Bapak Ibu dari Pak Adini gitu tentang desain fitrah, tentang family fitrah. Kami perlu inputnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti kita akan membuat lagi webinar lanjutan. Nah, siapa nih yang mau nih? Mau? Boleh komen mau. Mau atau mau banget nih Bapak Ibu? Boleh buka mic-nya juga. Mau, Masya Allah. Jadi lebih reflektif, Masya Allah. Ini responnya, Masya Allah banyak banget. Mau banget. Iya, siap nih berarti kita gas berikutnya kan saya ya, Pak Adi ya, Oke, untuk siap, next Oh, event ya. siap-siap. Berarti Bapak Ibu siap ya, sadar belajar. Oke, makasih banyak. Kalau gitu kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Saya nggak lama-lama, hanya memberikan semacam penutupan atau penguat saja buat Bapak Ibu semuanya untuk terus bertumbuh ya. Pak Adi boleh di stop share screen-nya, Pak Adi? Oh Oke, ya, nanti iya. Nah, di sini udah dapat insight banyak banget ya Bapak Ibu kan. Pasti pingin lebih keren lagi, lebih wow lagi dalam mendidik anak. Pingin dapat panduan yang lebih lengkap nggak Bapak Ibu? Pingin? Coba tulis di chat lagi. Pingin? Siapa yang pingin? Coba tulis pingin, mau banget coach gitu ya. Coba kayak saya mau lihat nih. Kalau banyak kita segera gasken gitu ya. Nah, banyak sekali. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan ada next event Bapak Ibu. Nah, sebelumnya
saya ingin memberikan sebuah kisah, Bapak Ibu ya. Kisah yang memberikan penguatan Bapak Ibu. Tadi kan ada yang emotikon nangis, gimana ya, saya nggak tahu lagi gimana ngadepin anak saya. Aduh, saya sendiri juga nggak tahu gimana ngatasinnya gitu ya. Bapak Ibu, pingin nggak mendapatkan hikmah dari apa yang Bapak Ibu dapatkan di dalam kehidupan sekarang ini? Mau nggak? Mau? 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 Oke, mau ya. Kalau gitu, saya akan sharing sedikit ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Coach Devi. Saya dapat amanah nih Bapak Ibu, bukan sesuatu yang mudah. Saya tahu, mudah-mudahan saya mohon doanya Bapak Ibu semuanya. Sebagai Kepala Departemen Diklat, kami punya komunitas Parenting Fitrah. Jadi Bapak Ibu yang pengen mengasah diri untuk bertumbuh, boleh nanti terus di dalam grupnya tidak akan kami tutup ya Bapak Ibu ya. Sampai next event kita yang paling finalnya di bulan Agustus ya. Apakah eventnya itu? Nah, kita akan sharingkan. Mau mau saya sharingkan Bapak Ibu mau? Mau boleh ketik atau boleh buka mic-nya langsung bilang mau Coach Dev, mau. Oke. Mau. Mau, Mau. iya, mau banyak itu suaranya. Oke. Kalau gitu kita siap ya share screen-nya ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Saya share sedikit ya. Nggak banyak Bapak Ibu ya, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Coba tolong ditiup Bapak Ibu. Uh, Oke. Ini kisahnya ya Bapak Ibu ya. Ini kisahnya. Coba saya tampilkan wajah saya dulu biar kelihatan. Sudah kelihatan sayanya di layar Bapak Ibu? Oke, sudah ya. Nah, ini saya geser dulu biar Bapak Ibu bisa melihat tulisannya kebaca ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini oke. Iya, ya. Pertanyaan buat kita semua nih. Kenapa kita sering tidak mengerti skenario Allah? Ada yang merasa gitu Bapak Ibu? Ada, banyak. Ada ya. Ini pertanyaan buat diri saya sendiri. Ketika kita punya pasangan, bahkan mungkin sebelum punya pasangan udah ada pertanyaan dulu di kepala nih. Kok ibu saya gitu ya? Kok ayah saya kok gitu kayak nggak paham sama saya? Ada Bapak Ibu yang seperti itu? Kalau Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan itu buat diri sendiri, maka akan terjawablah rahasia misteri kenapa kita tidak bisa mengerti anak kita. Benar Bapak Ibu, benar? Benar. Benar? Benar. Boleh buka mic-nya ya. Bebas kita di sini. Kayak waktunya singkat, jadi kalau responnya cepat, kita akan slide-nya juga akan saya cepat jalankan ya. Jadi ini jadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa kita nggak mengerti? Karena ini yang menjadi membuat kita jadi nggak sabar gitu dengan anak kita, dengan pasangan kita ya. Jadi di sini izinkan saya, Coach Devi ya, saya di sini Kepala Departemen Diklat dari Markas Geraha Fitra, Insya Allah akan bantu teman-teman semuanya mencoba memberikan sedikit saja ya tentang ini. Kesabaran Bapak Ibu. Kuncinya mendidik itu baik itu kita mendampingi pasangan, menjalani kehidupan, kemudian juga dengan anak kita, kuncinya apa Bapak Ibu? Sa Sabar. 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 Tapi sabar itu apakah semudah kita mengucapkan sabar Bapak Ibu? Tidak. Tidak semudah itu. Bahkan ketika kita lagi nggak sabar, Bapak Ibu pernah nggak lagi sangat nggak sabar, gemes, campur aduk gado-gado, tahu-tahu ada teman yang datang bilang, sabar. Mau nggak digituin? Mau apa nggak mau? Nggak mau. Bahkan teman saya kadang-kadang udah nulis nih di status. Lagi galau tingkat dewa. Jangan nyuruh-nyuruh sabar. Jangan diaru-aru katanya itu kalau bahasa Betawi ya. Apa Bapak Ibu? Nggak ada yang mau disuruh sabar ketika nggak sabar. Bener apa bener? bener, Dok Dev. Apa itu Bener. sabar katanya? Iya, padahal udah tahu ya. Bahkan ketika kitanya lagi seneng, ada teman lagi susah, pasti kita nyuruhnya ngapain Bapak Ibu? Sabar. Sabar, padahal kita sendiri mau nggak disuruh sabar? Nggak mau. Gambar. Relate nggak? Relate sekali ya. Iya. Itu dia, kenapa kita nyuruh orang sabar, tapi kita nggak mau sabar gitu.
orang yang begini. Banyak yang saya temukan orang tuh ya Allah, baguskan kehidupan aku, kasih aku rezeki yang banyak, 1 miliar ya Allah gitu kan. Nah, tapi itu ternyata kapasitas dirinya tuh belum cukup untuk menerima wadah 1 miliar. Tapi relate nggak? Dia akhirnya jadi yakin apa enggak dengan doanya? Pertama Iya. nggak yakin, ya kan? Apa iya ya? Saya minta 1 miliar, apa iya? Apa iya? Betul nggak Bapak Ibu? Karena kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita minta itu, apakah kita sudah pantas mendapatkannya. Benar Bapak Ibu? Jadi kuncinya apa? Jangan marah dulu, karena bisa jadi orang minta rezekinya banyak, bisnisnya hebat, anaknya soleh, justru Allah hancurkan dulu semuanya. Ada yang begitu? Banyak Bapak Ibu. Dan saya ketika menyiapkan materi ini, saya baru bacanya aja saya udah meleleh sendiri kan, Nisa. Masya Allah Pak Adi. Kenapa? Jadi mengetahui gitu ya, kenapa Allah hancurkan bisnis saya, kenapa saya terpisah dengan keluarga saya, terpisah dengan ayah saya gitu ya, meninggal dunia di saat saya lagi butuh-butuhnya gitu ya. Ternyata karena ini, saya hanya melihat kejadian saat itu. Apa yang terjadi ketika kita dihancurkan bisnisnya, diambil orang yang kita sayangi, apa yang terjadi dalam diri kita? Senang apa marah sama Allah? Marah. Marah. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Belum tahu akhir cerita, makanya sulit bersabar. Padahal apa? Padahal Allah sedang mengajarkan tidak semua yang terlihat buruk itu benar-benar buruk. Benar Bapak Ibu? Ah, Benar. masa? Masa? Waktu dikasih buruk terlihatnya buruk apa? Bagus. Agak Bu- susah ya. Dulu saya ikut training Pak Nasrullah tuh ketika dibilang ketika dapat musibah, wow keren. Bagaimana mau bilang, wow keren kalau di sini hatinya gelisah. Betul Bapak Ibu? Karena Betul. apa? Karena yang buruk ya terlihatnya buruk sama kita. Padahal kata Allah tidak semua yang buruk itu terlihat buruk. Ya. Dan di sini saya belajar lagi Bapak Ibu ya. Belajar untuk apa? Belajar untuk mendalami lagi apa sih pesannya Allah gitu ya. Kenapa saya dikasih ibu seperti ini? Kenapa seperti ini? Saya dikasih ayah seperti ini? Bahkan mungkin adik saya ini ada kalau masih ada di Zoom ya. Jangan nyalain orang tua Mbak gitu. Tapi hati itu susah gitu ketika kita merasa ada sesuatu ganjelan dengan orang tua kita. Benar Bapak Ibu? Oke, kita next ya. Apa sih maknanya? Nah, akhirnya saya ketemulah kisah ini, Bapak Ibu. Kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bahwa apa? Apa yang kita lihat itu belum tentu seperti yang sebenarnya gitu. Pernah dengar kisah Nabi Musa Nabi Khidir? Ya, makna Iya. pertamanya, kisah pertamanya apa Bapak Ibu? Pada saat Nabi Musa mau belajar, diminta Allah, kamu ikut Nabi Khidir. Tapi syaratnya apa? Ikut tanpa Nah, boleh tanya. bertanya, diam dan sabar. Nah, ternyata waktu pertama ikut, Nabi Khidir itu ngapain Bapak Ibu? Melubangi perahu yang lagi bagus-bagusnya, megah, mau berlayar, kok dibolongin? Nabi Musa gimana reaksinya? Senang atau marah? Marah. Marah gitu ya. Kok perahu bagus? Di ini, apa kata Nabi Khidir? "Shh, diam, sabar. Nggak berapa lama, apa yang terjadi? Perahunya tergenang air dan di situ Nabi Khidir hanya menunjuk lihat di seberang lautan. Ada raja yang sedang murka, serakah. Dia mau mengambil perahu-perahu yang memang sedang berlayar dengan megah di lautan. Jadi sebetulnya perahu itu sedang dihancurkan atau diselamatkan oleh Nabi Khidir. Sedang diselamatkan. Bapak Ibu kebayang nggak ketika perahu itu membawa harta yang banyak ya, kemudian dia berlayar di lautan, ketemu sama si raja yang mau merampas kapal itu, bagaimana akhirnya? Selamat atau hancur malah? Hancur. Jadi ketika ini saya mengingat kisah ini Bapak Ibu saya menangis. Oh dulu saya membangun bisnis yang begitu megah, punya organisasinya banyak, belasan tahun saya rawat. Ketika saya minta rezeki yang lebih, anak yang soleh, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kenapa justru Allah hancurkan? Maknanya apa Bapak Ibu? Allah sedang menyelamatkan kehidupan saya. Dengan apa? Ya dihancurkan dulu. Tapi yang kita lihat apa? Ujungnya atau awalnya? Awalnya, makanya kita Awal. marah. Kita belum melihat ujungnya, Bapak Ibu. Baru di awal sudah marah. Betul apa betul?
Betul. Betul. Jadi nanti maknanya akan menyambung dengan materi Pak Adi tadi ya. Kenapa nggak selesai masalah kita Bapak Ibu? Karena ini ada satu hal yang kita tidak paham bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah Bapak Ibu. Oke. Nah, yang kedua apa? Tidak semua kehilangan adalah hukuman. Ini saya lagi semangat-semangatnya berprestasi nih Kanisa masuk ke dokteran ya, ranking gitu ya. Tiba-tiba Allah ambil papa saya. Orang yang sangat dekat dengan saya, guru kehidupan saya, yang sabar dengan saya, sangat mengerti saya, meninggal. Dunia rasanya runtuh, Pak Adi. Jadi, teman-teman pernah merasakan kehilangan? Kehilangan yang selama-lamanya? Pernah, Dok Dev. Pernah Nah, ya, pernah ya. Dan itu masih membekas dalam diri kita. Dan ternyata itu membentuk luka batin buat kita dan menjadikan mental block buat kita sehingga kita tidak punya daya juga untuk memberikan rasa percaya diri ke anak kita. Sehingga kenapa mental anak kita rapuh? Karena dari kita tidak mengetahui bahwa kehilangan itu sebenarnya bukan hukuman. Nah, ini kisah kedua nih Bapak Ibu. Ada anak kecil tiba-tiba dibunuh sama Nabi Khidir. Tadi kapal udah bikin Nabi Musa kaget. Membunuh anak kecil gimana? Lebih kaget lagi apa? Lebih tenang lihatnya. Lebih kaget lagi. Kenapa anak kecil tuh dibunuh? Ya Nabi Khidir. "Shh, diam, sabar, kata Nabi Khidir. Gak lama setelah agak jauh baru Nabi Khidir bercerita bahwa Allah sedang menyelamatkan orang tua anak ini. Anak ini akan menjadi anak yang zolim, mengajak kekufuran kepada orang tua, dan Allah sedang mempersiapkan anak yang lebih baik untuk kedua pasangan ini. Jadi sebetulnya Allah sedang apa Bapak Ibu? Sedang murka apa sedang menyayangi kedua orang ini? Sedang Sedang menyayangi. menyayanginya. Cuma Justru memang prosesnya diselamatkan. itu ya, Dok Dev ya. Betul. Jadi ini kisah Nabi Hinir ini kan dihadirkan di Quran itu supaya apa? Supaya kita menyimak makna kehidupan Ya. ini kan Nisa. Sehingga apa? Saya jadi menyadari kalau dulu papa saya masih ada, semuanya serba mudah buat saya. Apakah saya hadir ada di sini malam ini? Belum Belum tentu. tentu. Enggak. Mungkin kita nggak ketemu, saya hanya seorang dokter gigi biasa. Tapi sekarang saya jadi seorang dokter gigi, saya juga pembicara, saya juga konsultan, saya bisa bantu banyak orang. Masya Allah, Allah baik atau baik banget? Baik Baik Baik. banget. banget. Oke, nah yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang ketiga ini ada kisah yang lebih unik lagi ya. Seringkali penjelasan Allah itu datangnya belakangan, bukan dikasih tahu dulu. Nisa, kamu siap-siap ya, kata Allah gitu. Mungkin nggak gitu? Tidak terjadi kan Bapak Ibu? Nabi saja nggak seperti itu kan sama Allah. Karena kita ini semuanya fitrahnya kita adalah manusia. Tadi Pak dibilang fitrah manusia itu di dunia tempatnya diuji karena Allah ingin menggembleng kita menjadi sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi di sini kisah ketiga yang terakhir yaitu pada saat melihat gubuk yang sudah mau reot dan di situ penghuninya adalah orang yang sangat bahil, yang suka dengki sama orang, nggak suka dengan kebahagiaan orang, tapi kok ternyata Nabi Khidir dengan santainya membangun menjadi sebuah istana yang megah, rumah yang megah. Kenapa Bapak Ibu? Nabi Musa marah nggak? Ya marah lagi. Itu orang bahil, ngapain sih dibangunin, bikinin tembok yang bagus gitu ya. Ternyata apa Bapak Ibu? Kata Nabi Khidir, di bawah tanah itu ada harta yang sangat banyak buat anak yatim yang akan membangun peradaban. Dan ketika tembok ini hancur, maka hilanglah di telan bumi. Diambillah mungkin sama orang jahat itu harta tadi. Sehingga di tempat itu Allah memerintahkan apa? Membangun tembok yang bagus. Buat apa? Supaya harta anak yatim terjaga. Jadi bingung nggak kita dengan kondisi gitu? Bingung. Jadi pada saat kita menerima itu dari Allah, kadang-kadang bukan kadang seringkali kita bingung. Ini apa sih maksudnya Allah gitu ya? Dan proses itulah Bapak Ibu ya, yang Allah perintahkan kita untuk sabar, sabar. Kan kamu minta kehidupan yang lebih baik. Sabar. Aku sedang siapkan. Dengan keadaan kamu sekarang itu tidak mungkin apa yang kamu inginkan itu aku kasih, kata Allah.
Ya, jadi akhirnya apa Bapak Ibu? Inilah yang mungkin jadi dasar juga. Insya Allah hari ini pertemuan kita hari ini adalah jawaban doa dari ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang sedang bingung menghadapi anaknya, sedang bingung bersama pasangannya mengarungi kehidupan seperti apa. Karena sekarang tingkat perceraian meningkat, kemudian anak-anak yang melakukan penyimpangan itu juga semakin banyak ya. Orang yang anak yang tergantungan sama gadget tadi bahkan tadi Pak siapa Pak Bobi ya kalau nggak salah itu bilang orang tua aja ketergantungan gadget, apalagi anak-anak gitu ya. Itu kenapa Bapak Ibu? Ya ini yang karena kita tidak menemukan ini semuanya Bapak Ibu. Ya, ini pada semangat apa semangat banget ini dengar kisahnya ya. Insya Allah jadi semangat. Mudah-mudahan ini jawaban doa dari Bapak Ibu semuanya. Kenapa kita hadir di sini? Insya Allah nanti kita ada jawabannya ya. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya ini. Yang pertama, bentuklah mindset baru. Ambil hikmah dari kisah Nabi Musa tadi. Yang pertama apa? Berhenti menuntut semua jawaban hari ini. Memang kita bingung, marah sama Allah ya. Bahkan mungkin ada yang sampai memaki-maki gitu ya ke Allah. Saya pernah melihat seperti itu ya. Itu kenapa saya dikasih gini ya Allah, kenapa saya dihancurkan? Ada yang ratusan juta miliaran diambil sama Allah sekejap saja gitu ya. Jadi kata Allah apa? Berhenti menuntut jawaban semuanya hari ini. Kamu nggak tahu, kamu baru mulai. It just beginning. Kemudian percaya bahwa Allah itu melihat yang tidak kita lihat. Percaya Bapak Ibu? Percayalah ya, orang Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan semesta alam. Berarti ya kita harus percaya, apalah kekuatan mata kita ini. Nggak bisa tembus pandang, saya juga melihat gigi ibu kalau lagi bolong. Saya harus ronsen gitu ya. Apalagi melihat masa depan, betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Kemudian yang ketiga apa? Teruslah berjalan walau belum mengerti. Saat ini Bapak Ibu sedang bingung dengan anaknya, bingung dengan pasangannya, teruslah berjalan Bapak Ibu karena kuncinya adalah dunia itu tempatnya manusia diuji Bapak Ibu. Memang tempatnya di sini, ini bukan surga. Jadi memang ini tempatnya diuji dan seringkali yang jadi ujian itu siapa Bapak Ibu buat diri kita? Orang terdekat. Pasangan, orang terdekat, bahkan orang tua. Kemudian anak kita, itu ujian kita, Bapak Ibu. Dan saya selalu mengingat satu hal ini, Kanisa. Anakmu bukan milikmu. Pasanganmu bukan milikmu. Bahkan orang tuamu juga bukan milikmu. Kita tuh nggak punya apa-apa. Semua ini dititipkan ke kita agar kita melalui ujian-ujian Allah. Agar apa sih? Agar kita menjadi bertumbuh. Ya, karena apa? Kuncinya desain family fitrah itu adalah rumah yang menjadi jantungnya. Apa Bapak Ibu? Rumah Rumah. yang menjadi jantungnya. Disitulah anak kita bertumbuh, pasangan kita bertumbuh. Jadikanlah rumah itu tempat bertumbuh bagi satu sama lain orang-orang di dalamnya. Bukan kita menuntut, tapi kita menuntun. Anak itu datang nggak ngerti apa-apa, bukan kita nuntut. Kok begini sih kamu? Kok kamu nggak rajin? Kok kamu begitu? Kamu nggak mau belajar gitu ya. Berarti kan sebetulnya kesalahannya di mana ketika anak kita tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kita sebagai petaninya, karena ibaratnya mendidik anak itu sama seperti menumbuhkan pohon. Sini saya ada ini bunga ya. Menumbuhkan pohon itu tadi yang Pak Adi bilang, akarnya harus kuat, ya, batangnya harus menjalar dengan baik, baru dia keluar buah. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu fitrahnya itu kita seperti itu mendidik anak. Tapi yang kedua apa? Potensinya tahu nggak? Bahwa setiap anak itu punya bibit yang berbeda, Bapak Ibu. Ada pohon mangga, ada pohon kelapa. Nah, ini anak kita tipe mana gitu ya? Apakah tipe olahraga, penghafal, apakah olahraga pemikir gitu ya? Apakah dia memang berbakat untuk jadi saintis gitu ya? Kalau dia tidak ada potensi di sana, maka kayak tadi ada yang bilang nggak mau belajar, nggak mau menghitung, sekolah dengan formil, matematika dan sebagainya, itu saya dulu Bapak Ibu menuntut anak itu untuk bisa seperti saya. Padahal nyatanya saya sama anak saya sama atau beda? Beda. Saya thinking, anak saya feeling. Dia pakai rasa, saya pakai logika. Saya pakai nilai. Kalau dia pakai value, pakai hati, pakai cinta. Sama beda Bapak Ibu? Beda. Jadi itulah ketika kita punya masalah dengan anak, coba lihat dulu, kenali dulu Bapak Ibu ya, apa potensinya, apa yang belum kita lakukan dalam mendidiknya.
itu belum terlambat Bapak Ibu ya. Jadi mau Bapak Ibu dikasih rahasianya lagi? Mau? Mau. Mau. Kenali dulu fitrah dirinya. Membangun kesabaran. Kalau kita kenali fitrah diri, maka akan terbangun kesabaran kita. Dengan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa tadi, kira-kira bisa menambah kesabaran Bapak Ibu dalam menghadapi kehidupan? Bisa Insya atau bisa banget? Allah. Insya Allah bisa ya. Semoga ini menjadi kekuatan untuk kesabaran Bapak Ibu. Kesabaran itu membuat kita percaya bahwa skenario Allah itu indah. Ini adalah bagian dari pendidikan parenting fitrah, family fitrah Bapak Ibu. Fitrah bergantung sama Allah itu adalah yang pertama kita tanamkan ke anak. Bukan disuruh menghafal saja, tapi apa? Memberikan contoh. Bapak Ibu memberikan contoh anak suruh berdoa, bergantung sama Allah. Tapi kenyataannya ketika Bapak Ibu ada kesulitan, yang dilakukan cari kemana? Pinjol, ke bank, enggak ya, enggak yang di sini ya. Mencari datangin saudara, minta bantuan orang. Tapi kalau ngomong ke anak, minta sama Allah, minta sama Allah. Selaras nggak Bapak Ibu? Enggak, kakak adik jangan berantem. Tapi setiap hari Bapak Ibunya, wah adu-adu ring tinju ya. Adu debat terus setiap hari. Selaras nggak Bapak Ibu? Jadi ini jawabannya kenapa anak lebih percaya gadget daripada melihat orang tuanya, Bapak Ibu. Dan di sini kuncinya, parenting fitrah membantu kita menjalani skenario terbaik itu. Yakin Bapak Ibu kalau ini skenario terbaik dari Allah? Insya Allah Yakin. Yakin, yakin. insya Allah. Karena apa? Setiap pasangan kita, anak kita, itu sudah diatur sebaik-baiknya sama Allah. Percaya itu Bapak Ibu? Percaya. Jadi tinggal apa tadi Bapak Ibu? Sabar. Sabar. Dan kita itu tidak perlu menjadi orang tua yang sempurna, Bapak Ibu. Karena kita cukup menjadi orang tua yang mau bertumbuh. Mau bertumbuh, Bapak Ibu? Siap? Siap Mau. bertumbuh? Tidak perlu jadi orang tua yang sempurna, jadilah orang tua yang selalu mau bertumbuh. Siap, Bapak Ibu? Siap. Siap? Insya Nah, Allah. Insya Allah ya, siap ya. Ini penutupnya dari kami, hadiah dari kami ya. Untuk Bapak Ibu semuanya dari tim Diklat dan Markas Geraha Fitra, yaitu menyediakan event berikutnya. Yang mau bertumbuh ke level selanjutnya, kita ada 3 event ini Kanisa ya. Yang pertama ada webinar. Jadi cara mengikuti webinarnya bagaimana? Nanti akan kita share di grup ya. Saya posting di sini kalau Bapak Ibu mau foto boleh langsung segera daftar di linknya supaya dapetin gratis. Apalagi yang pasang apa camnya on gitu ya, on cam atau mungkin pasang background gitu ya, itu langsung dapat prioritas seat pertama untuk bisa dapat gratis di webinar di tanggal 26 Juli ya. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya. Ini hadiah dari kami ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Di webinar tanggal 26 Juli ini ya, kita akan mengupas lebih jauh lagi apa yang tadi disampaikan Pak Adi. Bagaimana langkah-langkahnya sehingga Bapak Ibu mudah gitu ya, lebih mudah. Mau jadi mudah Bapak Ibu mau? Mau. Mau ya, insya jadi lebih mudah setelah Bapak Ibu nanti mengikuti webinar. Yang kedua, ada lagi nanti tanggal 1 Agustus, itu juga ada webinar. Dan yang terakhir, pelatihan desain parenting fitrah itu di tanggal 8-9 Agustus di Bekasi. Mana yang di Bekasi? Ada yang di Bekasi. Insya Allah kita akan hadir di Bekasi untuk pelatihan desain parenting fitrah. Hadir secara couple, hadir secara utuh, memberikan yang terbaik buat rumah kita, membangun fitrah buat anak-anak dan pasangan kita. Insya Allah, Bapak Ibu akan melahirkan anak yang hebat, soleh, soleha, dan bermanfaat. Amin ya Robbal Alamin. Ya, siap Bapak Ibu mendidik anak dengan bahagia. Insya Allah di Insya tanggal Allah 7. siap. Pematerinya siapa? Pematerinya adalah, mau tahu Bapak Ibu? Mau tahu? Mau. Mau ya, ini dia flyernya. Kenal, kenal. Nanti dengan saya sendiri, Coach Devi, insya Allah ya Bapak Ibu ya, akan izin berbagi nanti di sana bersama dengan banyak lagi para trainer yang lainnya di dalam Transformation to be a Trainer. Itu event besar, insya Allah akan ada 1.000 partisipan, jadi segera daftar karena pastinya seatnya terbatas karena 1.000 Bapak Ibu ya. Insya Allah kita akan ada 1.000, tapi nanti Ibu Bapak jangan lupa klik di room 2. Saya ada di room 2 dengan Coach Devi ya. Nah, ini titip notes buat Bapak Ibu semuanya. Bisa dibaca bersama? Tidak perlu
menjadi orang tua yang sempurna. Anak hebat hanya Anak hebat memerlukan hanya memerlukan orang tua yang mau terus bertumbuh, bergerak, dan menjadi cahaya. Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Amin. Saya doakan ini sebagai penutup, saya doakan Bapak Ibu semuanya diberikan Allah kemampuan untuk terus bertumbuh dan menumbuhkan fitrah diri anak-anaknya, menumbuhkan potensi-potensinya, menjadi anak yang soleh-soleha, karena itu adalah investasi kita di dunia dan di akhirat ya. Ini boleh difoto, boleh nanti ada link di bawah itu yang di barcode itu Bapak Ibu ya. Barcode-nya adalah untuk mendaftar ya. Silakan langsung saja daftar ke link tadi untuk mendapatkan webinar gratis. Mau gratis mau? Mau ya, insya Allah ya. Ini sekian penutup dari saya ya. Pesannya tadi apa Bapak Ibu? Tidak perlu menjadi orang tua yang sempurna, tapi anak yang hebat itu terbentuk dari orang tua yang mau apa Bapak Ibu? Terus bertumbuh ya. Terus apa Bapak Ibu? Teruslah bertumbuh ya. Anak kita tumbuh, kitanya juga harus tumbuh. Saya anaknya udah usia 20 tahun tapi apa? Saya terus bertumbuh. Nanti kan anak saya punya pasangan. Nanti anak saya punya anak gitu ya. Kalau kita nggak punya bekal, bagaimana kita bekali anak kita ya? Mungkin itu sekian dari saya ya. Eh, Bermanfaat atau bermanfaat sekali nih Bapak Ibu? Mudah-mudahan bermanfaat banget ya, insya Allah ya. Insya Allah kami dari Markas Geraha Fitra, dari Diklat akan selalu siap buat Bapak Ibu semuanya, membantu Bapak Ibu untuk terus bertumbuh ya. Terima kasih semuanya. Mungkin nggak pakai tanya jawab lagi, kan ini saya waktunya sudah malam ya. Kita tutup dengan doa ya. Semoga apa yang kita inginkan dan kita hajatkan di malam hari ini menjadi kebaikan dan mendatangkan pertolongan Allah untuk kita selalu bertumbuh. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup ya, kita kembalikan ke Kak Anissa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, biasa penutupan informasi dan pencerahan yang luar biasa dari Dok Dev. Selanjutnya dipersilakan untuk membuka kameranya karena kita akan melaksanakan foto bersama. Iya. Kepada Kak Juwita dipersilakan untuk mengcapture gambarnya. Siap, ini ada tiga halaman ya Kak ya? Ada 3 halaman. 3 halaman. Saya halaman pertama dulu, siap-siap ibu-ibu, bapak-bapak kasih senyuman terbaiknya. Mari kita tumbuh dengan fitrah. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman pertama. Kalian sama anaknya, Masya Allah. Selanjutnya ke halaman kedua. Pak. Wah, Kak Balasari masih sama anaknya juga. Masya Allah. 1, 2, Yang sama suaminya boleh muncul. Oke. Oke, satu kali lagi yang halaman ketiga. Alhamdulillah sudah. Terima kasih Bapak Ibu masih terus aktif berpartisipasi sampai akhir. Oke, terima kasih Kak Juwita. Baiklah, demikianlah acara kita pada malam hari ini. Ayah Bunda yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara webinar Parenting Fitrah. Dan izinkan saya menutup kegiatan ini dengan sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu atas kelancaran acara webinar Parenting Fitrah pada malam hari ini. Terima kasih ya Allah telah menyatukan kami dalam majelis ilmu untuk belajar menjadi orang tua yang baik. Ya Allah, titipkanlah ilmu yang telah kami dapatkan hari ini ke dalam hati dan pikiran kami,
Jadikanlah ilmu ini berkah dan bermanfaat, serta berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan untuk mempraktekannya dalam mendidik putra-putri kami sesuai dengan fitrah yang telah Engkau tetapkan. Ya Allah yang Maha Pengasih, jagalah anak-anak kami, tumbuhkanlah mereka menjadi generasi yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tua, serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan sesama. Lapanglah rezeki kami dan penuhilah rumah tangga kami dengan ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah ayah bunda, sungguh sebuah ilmu yang luar biasa yang mengingatkan kita kembali bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah dan membawa kebaikannya masing-masing. Tugas kita bukanlah membentuk mereka sesuai kemauan kita, melainkan menemukan fitrah yang sudah Allah titipkan. Semoga petunjuk dan tips dari narasumber kita pada malam ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa menemani tumbuh kembang Ananda dengan penuh cinta dan kesabaran. Bagi yang masih ingin bertanya, dipersilakan untuk di grup. Dalam grup ya, Kak. Ya, acara ini saya tutup. Terima kasih kepada Pak Adi sebagai narasumber, kepada Ketua Dekdiklat, Dr. Devi, kepada semua panitia, Bu Destika, Bu Elvi, Bu Alfi, dan juga Teh Juwita, semuanya terima kasih. Saya Anissa selaku pemandu acara undur diri. Mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. dahsyat, dahsyat, Tuh, dahsyat. Keren, keren. makasih. Ilmu Kita sangat end meeting ya bermanfaat. bersama-sama ya, Bapak Ibu ya. Ngitung mundur mungkin Kanisa ya. 3, 2, 2, 1. 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Dadah. semuanya. Terima kasih Dokter. Terima kasih Kak Inong. Sama-sama, Dok Ji. Terima kasih. Iya. Terima Kasih kasih saya. semuanya. Masya Allah. Terima kasih Teh Juwita. Keren, keren, punya keren. Alhamdulillah. Makasih Bang Adi support. keren. Iya, makasih ya Kak Inong. Jauh-jauh dari Yuk, Aceh yuk, yuk. nih. Iya, iya, iya. Izin ya semua ya. Ya, izin live. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama izin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini tuh mau